Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar di situ, datanglah imam-imam, kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberikan jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku akan melakukan hal-hal itu." Demikian Injil suci hari ini. Salah satu target terorisme internasional adalah mencari orang-orang bodoh yang imannya rapuh, yang pemahaman imannya lemah. Mereka yang beriman ikut arus saja, bodoh dalam iman seperti katak dalam tempurung, tidak mau membuka diri, keluar dari hati dan akal budinya yang sempit. Kelompok orang-orang bodoh ini mudah dimanipulasi, bahkan dipakai sebagai alat adu domba. Kebodohan iman ini juga dialami oleh orang Farisi dan ahli Taurat zaman Yesus. Mereka tidak mau diubah oleh kuasa Allah, baik oleh Yesus maupun oleh Yohanes. Pendahulunya, Injil menegaskan bahwa sikap orang-orang Farisi mempertanyakan kuasa Yesus bukan karena mereka tidak tahu akan hidup dan karya Yesus. Mereka bersikap demikian karena mereka enggan berubah dan suka tinggal dalam keadaannya yang mapan selama ini. Sebab berubah dan mengikut semangat Yesus berarti menjadi orang-orang yang melakukan hidup keagamaan untuk mewujudkan belas kasih, keadilan, kesetiaan, dan damai. Artinya mengedepankan pelayanan yang senantiasa menuntut sebuah pengorbanan. Hal itu bertolak belakang dengan hidup mereka yang banyak diuntungkan oleh status mereka sebagai pemuka agama. Mereka enggan merubah demi menjadi posisi sosial mereka agar tetap berkuasa. Bahaya beragama akan terjadi ketika hidup beragama hanya dijadikan sarana dan kesempatan untuk kepentingan diri, keluarga, dan golongan, apalagi untuk mencapai kekuasaan demi uang. Banyak orang yang menggunakan agama untuk kendaraan politik, kekuasaan, dan kekayaan. Akibatnya tidak ada keterbukaan, ketulusan, dan solidaritas kemanusiaan. Agama sesungguhnya adalah alat untuk mencapai keselamatan kekal dalam kasih dan kemanusiaan, bukan untuk mendapatkan kenikmatan sesaat. Bapa yang Maha Rahim, berikan kami hati yang terbuka bagi sapaan-Mu, sehingga kami mampu mewujudkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Demikian Injil suci hari ini. Tuhan Yesus memberkati.